bergabung bersama-sama kami. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ada sukacita Tuhan melengkapi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Kaleb untuk pimpin pujian. Silakan Bapak. Ya, selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau memuji Tuhan. Pujian dan syukurku, tolong. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, amin. Glory, ya Allahku. Syukur. Amin, Jesus. Haleluya. Ya Allahku, ya Rajaku, perisaiku, naungan jiwaku. Haleluya. Amin. Ya Jesus, ya Roh Kudus, kami undang Engkau hadir malam ini, menjamah kami, melawat kami. Haleluya. Oh, glory. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Amin, Jesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Ya Bapak-Bapak, siapa yang kira-kira yang sudah mengalami pertolongan Tuhan ya, yang mau bersaksi, saya persilahkan. Ada Bapak-Bapak yang akan bersaksi? Kalau tidak ada, kita nyanyikan pujian yang kedua. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali,
kita akan dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian yang pertama, rapnya saja. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Peran selanjutnya saya serahkan pada Brother Diki. Ya, baik. Para pria yang luar biasa, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, nanti saya sebentar dengan hormat, saya minta Bapak Andreas, Ko Andreas, masuk dalam doa. Ya, puji Tuhan, kita akan kembali berdoa. Tuhan, kami menyiapkan hati kami, segenap hidup kami, kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Nah, kami tahu ada rancangan Tuhan yang besar atas kami. Tuhan mau pakai hamba Tuhan, Bapak Pendeta Diki, bila boleh menyampaikan isi hati Tuhan,
Dan setiap firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan buat kami, menjadi benih yang baik, sehingga dapat menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini, kami percaya tuntunan Tuhan yang menjadi pengharapan kami, menjadi kekuatan buat kami semuanya. Tuhan perlengkapi kami dengan hati yang baik, pikiran yang baik, telinga yang baik, supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi tanah yang baik. Terima kasih Bapa, urapan-Mu atas hamba-Mu, supaya kebenaran-Mu boleh dinyatakan, dan kami hidup bukan sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku firman-Mu. Roh Kudus bekerja atas kami, setiap pribadi, menyentuh setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya baik, shalom para pria. Terdengar suara saya? Kuandes, jelas ya? Sip, thank you. Ya terima kasih buat tim pengembalaan, tentunya juga Ketua ANC, Bro Haiki, Bro Yudi, Bro Andreas, dan tim yang kembali mempercayakan untuk sama-sama lah kita belajar ya. Belajar saling memperhatikan, saling bahasa kita itu saling melirik. Sampai sejauh mana hidup kita, terutama dalam kepriaan kita, apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau sudah melenceng jauh, atau stuck, atau kita jadi inspirasi. Nah, kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita menjadi berkompetisi satu sama lain. Nggak ada istilah kompetisi di antara kita, tapi yang ada yang lebih dulu menarik yang terbelakang. Yang terbelakang juga jangan merasa minder ditinggalkan. Tentunya ada tangan yang terulur untuk menarik kita-kita semua yang posisinya di belakang. Nah, itu istilah saya mudah dimengerti atau tidak, tapi itu yang dari hati saya keluar begitu. Jadi hari-hari ini ada yang begitu melejit, tapi kalau lupa siapa di belakang kita dan lupa membawa siapa yang di belakang kita, itu juga menjadi sebuah keegoisan tentunya. Yang di belakang merasa tertinggal, percayalah, pasti Tuhan menyiapkan tangan-tangan yang terulur untuk menarik setiap kita. Yang terpenting, apapun yang terjadi hari ini, saya setuju semua dalam musim kehidupan yang Tuhan sudah setel dalam hidup kita ya. Baik. Melanjutkan tema bulan ini tentang family. Waktu Minggu saya juga membawakan tentang LGBT. Kemudian saat ini diberi tema juga oleh tim ANC, keluarga dalam Kristus. Saya bersyukur waktu LGBT saya sampaikan, kami ada WA dengan salah satu sahabat dan berkata begini, bro, thank you. Saya diingatkan sesuatu, ternyata saya bukan tidak memperhatikan, kurang memperhatikan, kurang melihat pertumbuhan anak saya. Wah, ini respon hati yang luar biasa. Saya dengarnya juga cukup bahagia begitu ya, terharu. Dia dengan terbuka bahwa saya kurang memperhatikan pertumbuhan anak saya. Tentunya pertumbuhan bukan secara physically, tapi secara bagaimana setiap orang tua bisa membawa anak-anak kita, generasi ilahi ini, ke dalam panggilan Tuhan. Itu kebahagiaan, itu sukacita, itu goal yang paling tertinggi dari seorang pria yang harus kita kejar, walaupun yang belum menikah atau yang sudah menikah. Dan bersyukur, saya bicara Anda hati Yesus sekali. Pasti terjadi. Nggak ada yang terlambat, semua kita saling mengkoreksi, saling belajar satu sama lain ya. Nah, keluarga dalam Kristus. Tentunya dalam konteks kaum pria ini, saya akan mengkerucutkan family in Christ ini, bukan family, big family dalam gereja, big family dalam komunitas atau pergerakan, tetapi keluarga dalam Kristus di sini tentunya saya suka dengan nanti hari Minggu kita akan beribadah yang judulnya Everything Start from Home. Jadi lebih baik kita membina, membangun, melihat keluarga kita, keluarga inti kita terlebih dahulu sebelum kita beranjak dan membangun keluarga lainnya. Bisa sebut keluarga Allah, keluarga gereja, jangan sampai kita salah prosedur. Nah, ini kita sama-sama belajar malam ini. Jadi, kalau kita everything start from home, segala sesuatu dimulai dari rumah dengan baik, bahasa saya itu otomatis, itu akan memudahkan kita menjadi bagian dari keluarga dalam Kristus dan menghadirkan Kristus dalam keluarga-keluarga yang lain. Sudah pasti.
Jadi kita jangan terbalik hari ini. Kita belajar terus 1 bulan ini, terus dihajar terus bagaimana kita kembali lagi on the track kepada rumah kita yang sering kita lupa karena kesibukan, ya karena tanggung jawab juga, kesibukan kerja, kesibukan yang lain. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah begini. Siapa yang mengendalikan bahtera rumah tangga kita hari ini? Nah, kita harus akui dalam hati kita masing-masing, siapa yang mengendalikan bahtera rumah tangga kita hari ini? Nggak usah dijawab, tapi tentunya secara teori semua orang bicara Kristus, Yesus. Tetapi itu tidak akan menjadi sebuah jawaban sebelum Tuhan izinkan pergumulan, percobaan, bahasa kita badai yang melanda, tekanan. Nah, disitulah kita bisa berkata siapa yang mengendalikan bahtera rumah tangga kita. Kalau digoncang krisis keuangan, kita akan melihat orang ini sedang dikendalikan oleh Kristus atau oleh uang. Ketika keuangan hancur sedikit, betapa banyak orang begitu mundur dari pelayanan, menyerah dengan bahasa yang tidak terduga. Kalau begitu mungkin saya selesai untuk melayani Tuhan. Percayalah, percayalah. Kita harus bertobat betul. Sebetulnya yang mengendalikan kehidupan kita bukan Tuhan. Tuhan hanya sekedar pameran, sekedar packaging, tapi isi ini tidak akan pernah membohongi. Pada saat tekanan muncul kembali, sakit dan penyakit, apakah kita drop sehingga mudah sekali untuk berkata, goodbye Jesus, saya tidak mau melayani lagi, apalagi merasa terhimpit dan terdesak? Saya bicara bukan orang lain, ini yang saya alami, saya tidak mau berbicara apa yang saya tidak alami. Jadi saya mengalami titik-titik yang selesai pelayanan saya, bahkan kembali karena kuasa Roh Kudus, karena keluarga kecil saya yang support, bahkan teman-teman komunitas yang kembali membuat sebuah semangat dan energi ketika saya melayani, yang tentunya orang berkata, nggak nyangka juga ya, bro, di depan begitu semangat melayani, padahal seabruk, sebanyak-banyak banget permasalahan yang ada. Makanya setiap pria kan kita belajar bahwa untuk melihat karakter seseorang pria itu bukan pada saat di mimbar, bukan pada saat melayani, bukan pada saat keadaan yang semuanya baik, tapi justru pada saat keadaan semua tidak baik, disitulah karakter seorang pria terlihat dengan jelas. Saya bersyukur malam ini kita semua belajar, termasuk saya. Nah, apa yang mengendalikan bahtera rumah tangga kita? Keluarga dalam Kristus tentunya yang menjadi nahkoda dari rumah tangga dan keluarga kita harus Yesus. Cukup. Sehingga ketika uang digoncang, kita tidak akan mudah berbicara bahwa kiamat kehidupan kita. Tidak. Pada saat kesehatan diguncang, kita tidak akan bicara enggak ada pertolongan Tuhan dan selesai dan kiamat 12 celaka. Enggak. Tapi justru ketika Tuhan tidak hadir dalam rumah tangga kita, lewat apa hal yang sepele? Sudah malas beribadah, sudah malas baca Alkitab, sudah tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan rohani. Sudah tidak ada lagi, bahasa saya itu merinding ketika orang membicarakan perbuatan Tuhan yang besar. Itu tanda-tanda bahwa kita sesungguhnya sedang menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Nah, tentunya tidak harus diam. Kita harus rubah terus, kita harus kejar terus, dan tetap percaya bahwa yang membangun rumah tangga kita, dasarnya itu adalah kasih Kristus, dan Kristus sendiri sebagai nahkoda. Nah, kita akan belajar sekarang family in Christ, dalam kaitannya dengan kedudukan kita sebagai pria dalam keluarga. Silakan Pak Andreas bisa dibantu slide. Baik, next slide. Sasaran iblis, gambarnya itu jelas ya, bukan Manchester United, Willy. Itu lambang, ternyata klub sepak bola MU juga baru tahu ya, Red Devil itu lambangnya setan juga ya. Nggak ada kaitannya dengan khotbah ini ya. Jadi dia sedang menyerang keluarga. Tidaklah terlalu heran apabila hari-hari ini kita mendengar terlalu banyak cerita tentang hancurnya suatu keluarga. Tidak terkecuali di dalamnya adalah keluarga hamba-hamba Tuhan. Yang sepertinya kita
bisa melihat tidak mungkin dia hancur. Mungkin saya tidak berdoa tempat ini dalam nama Yesus, setiap tim penggembalaan dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin dia gembala, penata layanan, nggak mungkin dia jatuh. Tapi tidak terlalu heran kalau hari-hari kita mendengar banyak sekali. Justru pada saat dikiranya tidak jatuh, bergelimpangan satu persatu. Dan yang hadir di Zoom ini, saya percaya semua hamba Tuhan. Nggak ada hamba setan. Hamba Tuhan dengan segala kepercayaannya. Nah, ini pertanyaannya, mengapa? Kemudian, next slide. Iblis tahu benar ketika biangnya itu sumbernya, yang namanya keluarga dihancurkan, apapun yang dibangun di atasnya hancur. Ternyata kalau kita membangun karir, membangun pekerjaan, membangun pelayanan, semua kapasitas Tuhan. Ada yang diberkati di karir luar biasa, kita tidak boleh iri hati. Ada yang diberkati dalam pelayanan luar biasa, kita tidak usah mengurusi karunia orang lain, tapi bersyukur dengan karunia kita, itu akan berhasil kalau pondasinya baik yang disebut keluarga. Nah, iblis tidak takut pelayanan kita, bukan kota itu. Semakin banyak, hartanya semakin banyak, karirnya semakin meningkat. Tetapi iblis sangat ketakutan, gemetar. Jadi sebuah warning bagi iblis kalau keluarga kita semakin kokoh. Jadi istilah saya begini, untuk menghancurkan seorang Ko Andreas, kalau keluarganya kuat, iblis itu meetingnya lebih-lebih dari kita. Senin pagi meeting, Selasa pagi meeting, Rabu meeting untuk menjatuhkan yang namanya Ko Andreas dalam jebakan setan. Kalau keluarga Andreas memperkokoh yang namanya family. Oke ya. Tetapi kalau keluarga diabaikan, iblis ngomong begini, simpel bahasa saya. Gak usah meeting lah, dia menjatuh sendiri. Sudah pasti, pondasinya nggak kuat begitu. Bangun apapun hancur. Kita bisa menunjuk orang-orang yang terlihat sukses di mimbar, tetapi benar-benar gagal di rumah. Iblis tahu, jika ia dapat mendatangkan malapetaka pada keluarga pelayan-pelayan Tuhan, ia mendatangkan malapetaka bagi keluarga jemaat. Artinya begini, yang diserang itu pasti leader dan pemimpin. Kalau iblis menyerang anggota, aduh, udah sia-sia pekerjaan iblis. Makanya Alkitab di Zakaria 13 ayat 7 berbunyi kesimpulan, bunuhlah gembala, domba-dombanya tercerai-berai. Kalau ibu gembala almarhum, pernah ya ada istilah, mungkin Ko Yusman juga pernah bincang, kalau ikan busuk, apa kok? Lanjutin. Kepalanya dipotong dulu. Bro, ke-mute, bro. Bro, Nah, puji Tuhan. Thank you, Andreas. Thank you. Nah, makanya benar, potong kepalanya, sudah selamat semuanya. Kalau enggak dipotong, busuk semuanya. Berlaku di gereja, di rumah tangga, di pekerjaan, itu akan berlaku sekali. Nah, kaitannya hari ini adalah everything start from home, dari keluarga. Bunuhlah gembala, domba-dombanya tercerai-berai. Bunuhlah pria itu yang di rumah tangga itu sebagai aktor intelektual. Bunuhlah sang pemimpin, leader, dan sumber itu. Kita pernah bicara sering bahwa pria adalah imam, pria adalah sumber, pria adalah kepala. Bunuh potensinya, bunuh kepercayaannya menjadi ragu, bunuh dia pengiringannya, tercerai-berai semua keluarga. Ini Alkitab, berlaku di segala hal. Makanya saya berkata, aktor intelektual dalam keberhasilan sebuah keluarga adalah pria. Wah, ini bahaya banget. Makanya ketika seorang pria berdosa, kita udah pernah bahas, berbeda dengan wanita berdosa. Walaupun dua-duanya ada konsekuensi. Karena kalau pria berdosa, bawa tuh pengikutnya semua efeknya. Jadi kalau kita sebagai pria suami saat ini hanya belajar mengasihani diri, belajar untuk tidak move on, belajar terlalu berlama-lama dalam ketidakpuasan, sebetulnya engkau sedang membunuh satu keluarga. Setuju tidak setuju nggak apa-apa. Ini yang terjadi dalam hidup saya. Coba bayangkan, ketika saya pernah terjadi keuangan nggak bagus, serba susah, besok pun untuk makan nggak ada, pulang. Kalau dulu saya marah-marah, istri marah, semua marah, suasana surga sudah tidak ada.
Tapi ketika dengan rendah hati dan tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang pemelihara, aduh mam nggak ada uang, nggak ada uang, kita harus belajar hemat berapa hari ini. Kok nggak ada sampai kekhawatiran? Yang ada adalah semangat dari anak-anak yang ada. Semangat Pak, closing nanti didoain. Segala macam itu bisa meneteskan air mata. Yuk jangan bermain-main seorang pria. Ketika engkau tumpul, engkau sedang menumpulkan satu bahtera rumah tangga. Ketika engkau tajam, engkau sedang membuat potensi-potensi ilahi lahir. Bukan soal di atas dan di bawah. Bersyukurlah kalau sedang di atas. Itu anugerah Tuhan. Dan kita sebagai penonton, jangan pernah ada iri hati. Itu kepercayaan dan kapasitas yang Tuhan berikan. Kalau kita di bawah, terinspirasilah bahwa semata-mata ada evaluasi, ada ujian yang Tuhan berikan untuk kita respon dengan baik setiap apa yang ada di hadapan kita. Dengan tetap sukacita, dengan tetap bergembira. Saya mau saksikan sedikit. Kira-kira 4 tahun yang lalu lah. Mungkin tahu ya permasalahan yang ada. Saya pelayanan ke Jakarta, ke gereja Hoim Tong. Diantar sama Marshall. Itu ada satu, Marshall dan Hendrik bertiga. Itu cover sekali pikiran saya di Jakarta ini. On the way ke GI Hoim Tong, hamba-hamba Tuhan gereja Hoim Tong, prianya semua, hampir sampai setengah jam, diteleponlah oleh seorang bos dan berkata gini, polisi sedang mencari kamu jangan kabur dari Bandung, nggak ada. Saya langsung kebayang, waduh, istri saya sedang dikejar. Itu urusan bisnis istri saya dengan anak si bos. Dan anak si bos ini sama si bos nggak harmonis, jadi selalu pakai nama istri saya. Istri saya orangnya diam, beda dengan saya. Wah, saya sudah ngeresponnya nggak benar. Mau ngelawan segala macam, saya bilang hari Senin saya lagi Jumat luar kota, saya pulang. Bayangkan saya harus naik di mimbar, memberkati pemulihan kaum pria. Hati hancur, air mata nangis. Senin itu harus ada 400 juta rupiah, bukan 40 juta, 400. Setelah saya ke Jakarta itu hari libur sebelum Cipularang jadi segala macam, belum ada, maksudnya sudah jadi tapi belum ada yang jembatan layang segala macam. Saya setelah melayani, saya menggebu-gebu. Saya nggak ngomong, menggebu-gebu. Dan teman saya yang dua, bro, jadi berkat. Sangat bersemangat. Ketika pulang, saya harus cepat pulang. Kenapa? Besoknya saya harus ke gereja GUP. Mungkin Pak Daniel tahu isinya dengar. Pelayanan satu family. Dari anak muda, remaja, semua di Lembang. Puji Tuhan, 7:30 saya cari makan, macet di rest area, sampai di Bandung 5:30 pagi, kencing pun hanya di jalan. Karena terlalu macet dari jalur lingkar keluar itu. Kita nggak makan. Setelah 5:30 pagi, ini mau pecah kepala. Saya pulang tidak sempat ngobrol sama Dadan, terus berangkat lagi ke Lembang untuk ngisi di Pria Sejati Kaum Muda dan Kapal. Saya nggak ada yang ngomong di situ. Kemudian saya melayani, puji Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi berkat. Ketika saya ngomong ke teman saya Darmawan, bro, saya hari Senin tidak jadi ke Brunei. Karena saya harus berhadapan dengan segala masalah. Masalah apa, bro? Enggak lah, saya ada. Nah, ketika saya keluar, mau pelayanan lagi, turun ke bawah, ke anak muda, retret, saya telepon seorang hamba Tuhan. Gantikan saya ke Brunei. Kenapa? Saya dikejar uang 400 juta dan Senin harus ada kelas. Dan hamba Tuhan ini ngomong gini, pakai dulu uang saya 400 juta. Saya percaya kalau Tuhan tidak menggerakkan, tidak mungkin dia bicara begitu. Kamu Selasa ke Brunei-nya. Senin kamu ke bank Mandiri, ambil 400 juta rupiah itu. Ambil saja. Terus saya bilang, dan singkat cerita lah. Puji Tuhan, lunas. Bukan karena hebatnya, dengan terkepoh-kepoh. Tuhan izinkan tetap saya harus berdiri di mimbar dan melayani Tuhan. Saya pernah saksikan juga. Dalam arti, pria ini, yang namanya Diki ini, sedang digodok Tuhan. Karena Tuhan tahu, ada area-area yang harus dibersihkan sebelum dia dipakai lebih lagi menjadi perkakas yang indah. Kalau saya tidak merespon, berbahaya sekali. Itu yang saya kerjakan. Sampai kesombongan, ketinggi-hatian, ketidakberhargaan. Yang dulu saya mencari mungkin keberhargaan itu. Reputasi, kepura-puraan, habis semua. Lewat situasi-situasi yang saya respon dengan baik. Yuk para pria,
Tuhan itu baik. Immanuel, Tuhan Allah menyertai kita. Semua dalam perlindungan, semua dalam settingan Tuhan. Bagian kita hanya satu. Kembali nempel pria dengan Tuhan, bukan hanya nempel, dan terus ikuti apa yang Tuhan mau. Saya banyak contoh dihajar Tuhan. Ketika saya harus berdebat dengan seorang yang menurut saya dia diberkati lah. Secara materi luar biasa, dia diberkati. Dia jadi berkat, saya lihat. Diizinkan Tuhan. Namanya manusia akan bersentuhan. Kemudian saya merasa, kok bisa begitu ya? Tapi Tuhan hajar saya. Kamu sakit hati ya sama orang itu? Saya bilang, ya Tuhan, saya di mobil. Bagus ya sakit hati. Kalau kamu di posisi orang itu, kamu akan 5 kali lebih kejam bahasanya. 5 kali lebih brutal. Apa yang saya lakukan? Cuma nangis dan ketawa. Tuhan tahu saya. Orang kan lebih mudah ngomong begitu. Sombong dia orang kaya segala macam. Tapi Tuhan hajar lagi. Itu sudah bagus dalam kapasitas. Tapi kalau kamu di posisi orang itu, 5 kali kamu lebih tajam. Bahasa kamu lebih sadis. 5 kali kamu tidak ada pengampunan. Wow, lihat. Sudah cukup. Saya cuma bilang, thanks God, ajar saya beri kekuatan untuk terus berjalan menjadi apa yang Tuhan mau. Saya mau tanya para pria tempat ini. Apa sih doa seorang petinju ketika naik ke ring? Boleh saya tanya ya? Erik, kira-kira Erik, apa sih doa seorang petinju kalau naik ke ring? Menang kok. Oke, itu udah biasa ya, Erik. Thank you. Saya juga pertama kali ketika pertanyaan itu harus menang. Erik pernah perhatikan nggak ketika the winner is Holyfield sampai babak belur begini? Mata hancur, berdarah-darah. Pernah lihat kan? Kita sering di TV One sekarang kan. Hancur, ahong, babak belur, segala macam. Ternyata doa seorang petinju ketika naik ke ring, beri saya kekuatan, walaupun pukulan terus bertubi-tubi. Dan pasti terpukul, nggak mungkin petinju tidak terpukul. Tapi doanya, beri saya kekuatan, supaya ketika hook, hantaman, kena dengan muka saya walaupun berdarah-darah, saya tetap berdiri dan bisa menyelesaikan pertandingan. Jadi, yuk move on, jangan manja. Ketika engkau terpukul, kanan, mata, kiri, tetap sakit, dan tetap berdiri dan melanjutkan pertandingan. Kalau itu seorang pria punya sikap, punya rasa, punya keyakinan bahwa kedaulatan Tuhan ada, bahwa Kristus sang sutradara, Kristus adalah yang mengatur rumah tangga kita, yang mengarahkan rumah tangga kita. Saya percaya yang berbahagia bukan kita. Satu keluarga berbahagia. Walaupun kondisinya berdarah-darah. Saya waktu juga terus berjalan ya. Next slide, Ko Andreas. Masih banyak ini slide kita. Baik. Nah, Billy Graham. Tahun 2008, Billy Graham ditanya oleh wartawan. Pertanyaannya gini. Kalau bisa mengulangi hidup dari nol, Billy Graham punya prioritas apa? Karena Billy Graham hebat sekali gitu. Wartawan bertanya, Pastor Billy, kalau kamu mulai dari nol lagi, apa yang harus kamu hadapi? Saya akan didik anak-anak saya secara langsung. Wartawan kaget semua. Bukankah Pastor Billy Graham umat sekian miliar dunia? Bukankah Bapak puluhan tahun dipakai Tuhan membawa jutaan jiwa bertobat? Mengapa anak ini lebih penting dari sekian miliar jiwa? Itu pertanyaan wartawan. Karena kalau dia dimulai dari hidup dari nol lagi, dia pengen mendidik anaknya. Bahkan Pastor Billy Graham, pengayom dari sekian umat di dunia ini, wartawan kaget semua jawaban Billy Graham. Saya memang dipakai puluhan tahun berkeliling hampir seluruh dunia. Saya dilulukan oleh banyak orang dikenal sebagai hamba Tuhan yang sukses penuh urapan. Saya mau kasih tahu lewat siaran TV ini. Puluhan tahun saya melayani hanya sedikit banyak, bahkan banyak yang tidak tahu bahwa anak saya, Franklin Graham, terikat dengan marijuana. Kalau saya mengulang hidup saya tidak mengizinkan anak saya hancur gara-gara profesi saya. Hati-hati para pria dan termasuk saya. Itu yang disebut teman saya hari Minggu. Saya terlalu tidak mempedulikan pertumbuhan anak saya. Saya rasa teman saya ini hebat. Jadi inspirasi bagi hidup saya. Kesetiaannya,
ketulusannya, kebaikannya, kemurahan hatinya, tapi dia sungguh rendah hati dan berkata, bro, saya sudah melupakan pertumbuhan mental dalam arti kerohanian anak saya. Wah, ini dahsyat. Jadi yuk teman-teman para pria, nggak ada kata terlambat, walaupun anak kita sudah punya cucu hari ini. Bagi Tuhan kan bukan soal waktu, soal respon kita. Yang belum menikah juga jadi PR, jangan sampai kayak kita-kita nih, sudah terlanjur baru sadar gitu ya. Di sini kan ada Raffi, belum menikah, harus semangat Raffi. Mempersiapkan jadi seorang ayah yang baik begitu ya. Nah ini, next slide. Statistik penyebab kehancuran suatu keluarga. Bukan karena perselingkuhan, walaupun perselingkuhan ada. Cuman persentasenya kecil. Ini statistik survei. Bukan krisis ekonomi atau faktor-faktor sosial lainnya. Tetapi ketiadaan bapak di rumah. Seperti yang saya terangkan, orangnya ada dari pagi, siang, sore, malam, hadiratnya terasa, tapi fungsinya nggak kerasa. Kita belajar dari Pastor Jepta kalau tidak salah. Pria itu imam, tugas imam berdoa, mendengar keluhan anak istri, melayani, kemudian fungsi nabi, mengarahkan, fungsi raja, mencukupkan, itu fungsi pria. Mengapa bisa terjadi ketiadaan bapak? Karena pria belum dewasa, alias masih berperilaku seperti anak-anak. Tidak mungkin bisa memimpin atau menjadi sumber. Akibat pria dewasa yang berperilaku seperti anak-anak tidak berfungsi, korbannya banyak. Kalau dalam keluarga, keluarga menderita. Kalau dalam lingkungan, lingkungan menderita. Kalau dalam gereja, gereja menderita. Yuk, kita lihat sekarang tanpa harus menghakimi. Main olahraga aja, Pak Andreas sering main futsal sama saya kan? Dulu ya sebelum COVID. Wah, itu semangatnya lebih dari pelayanan. Enggak juga lah ya. Semangat dari gereja gitu, capek juga. Kalau ada pria dewasa kan ribut terus di lapangan, betul nggak? Ribut aja bawaannya gitu, emosi. Itu kan jadi menderita semua tim. Kadang-kadang harus dibubarkan belum pada waktunya karena ketidakdewasaan. Kalau dalam pelayanan, kebayang, lihat. Nggak jelas keinginannya segala macam. Jadi ngerusak semua tim. Ini bahaya sekali. Ketiadaan bapak di rumah. Nggak ada fungsi. Dan ternyata pria yang tidak dewasa atau alias berperilaku anak-anak itu, sifat anak-anak tahu tidak bisa diberi tanggung jawab. Anak-anak menyalahkan orang lain. Anak-anak nggak mungkin berfungsi. Sedangkan kita dituntut sudah berfungsi. Yuk kita bertobat, termasuk saya, jangan berperilaku seperti anak-anak. Bahasa saya apa ya? Dibutuhkan hari-hari ini, masa pandemi COVID ini, seorang pria yang tangguh karena kuasa Roh Kudus. Seorang pria yang tidak cengeng, yang tetap berdiri sekalipun dalam badai. Seorang pria yang tetap bersukacita, walaupun sulit untuk bersukacita. Seorang pria yang tidak mengubah hidupnya menjadi aneh. Dulu periang jadi pendiam. Dulu sering memberi semangat, jadi tidak memberi semangat karena keadaan. Itu pun tidak diinginkan Tuhan. Ingat Daud? Ketika Daud menyendiri di Gua Adulam, kalau saya dibuka firman Tuhannya, dan Daud sedang berperilaku anak-anak, sedang mengasihani dirinya. Mungkin saya paling sial, mungkin saya dikejar, sedang mengumpulkan seluruh peristiwa kesedihannya. Tapi apa yang terjadi? Boleh dijawab kan? Datanglah orang-orang yang ingin hibur Daud. Keren sekali Tuhannya. Sepertinya Tuhan gini, Daud jangan sampai terjebak dalam posisi mengasihani diri. Kebayang nggak Daud lagi diam, mungkin dikejar-kejar mau dibunuh. Tolong aku Daud, aku dikejar-kejar tukang hutang segala macam. Sehingga Daud mau nggak mau mengeluarkan energi yang kembali. Kamu harus kuat karena Tuhan. Segala macam. Itulah pria, nggak boleh. Karena pria, satu bahtera rumah tangga, efeknya luar biasa. Kalau pria itu di perusahaan, kebayang nggak direkturnya lasut, semuanya lasut. Udah pasti itu. Kalau direkturnya tidak bergairah, semua tidak bergairah. Pengkhotbah 10 ayat 16-17. Kita buka ya. Ini menarik. Ada tulisannya, langsung dilanjutkan aja ya. Wahai engkau tanah, katanya. Kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Bukan tidak boleh makan pagi. Artinya ini sebuah sindiran. Bawahnya makan aja, nggak bisa mimpin, nggak bisa apa. Berbahagialah engkau tanah, ini lawannya. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum, bukan kamu, kaum pemuka. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya.
dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Keren nggak? Alkitab mencatat, jangan kamu makan kalau tidak kerja. Jadi ada waktunya, artinya gini, dia bekerja dulu tanpa harus ragu akan pemeliharaan Tuhan, tanpa harus cepat-cepat ganti alih profesi, dan percayalah, jualan bolpen pun Tuhan bisa berkati. Tanpa harus melihat tuntunan orang lain dalam hidup orang lain. Kebanyakan kita kan meniru tuntunan orang Tuhan terhadap orang lain. Bukan nggak boleh, tapi saya percaya Tuhan punya tuntunan masing-masing atas hidup kita. Oh, bisnis ini mah diberkati kimia. Tiba-tiba saya jualan kimia. Nah, itu yang artinya meniru tuntunan Tuhan terhadap hidup orang lain. Oh, bisnisnya lagi bagus. Tiba-tiba, padahal Tuhan ingin mempertanggungjawabkan bisnis, lari ke bisnis yang lain. Ini yang disebut pemimpinmu makan tidak tepat pada waktunya. Dan terlalu banyak cerita keajaiban. Kalau hanya bisnis chemical diberkati Tuhan, kasihan, saya bisnis properti, nggak diberkati. Kalau bisnis properti diberkati Tuhan, kasihan, yang jualan nasi kuning, mie ayam, mie bakso, begitu kan. Tuhan tahu semua, bukan soal apa yang kita pegang, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita pegang di hadapan Tuhan. Tanah berbicara apa? Keluarga, gereja, negara, tempat kerja sangat dipengaruhi oleh pemimpin dan kepala. Yuk para pria, saya nggak ngerti, mungkin firman Tuhannya keras, seperti menyinggung. Enggak, saya lagi nyinggung diri sendiri, dan saya sedang mengkoreksi diri sendiri, sedang membagikan kehidupan diri sendiri yang telah saya alami. Sehingga tetap semangat. Sebulan, mungkin ada yang tahu lah, Januari saya bisa closing 5-7 kali, bahkan 9 kali. Tapi ada kalanya 2 bulan tidak dikasih closing. Apakah saya jadi tidak bisa melayani Tuhan? Apakah saya tidak berkata God is not good? Tetap Tuhan baik. Sampai pada waktunya Tuhan kasih lagi. Itu kan ujian-ujian. Hati kita diuji lagi. Apa? Banyak hal yang tidak mengerti. Bagian kita ngerjain saja. Jadi lihat, ketiadaan Bapa di rumah. Apa itu ketika Bapa itu tidak ada fungsi? Apa fungsi? Saya ulang sedikit. Apakah seorang pria atau ayah masih membawa anak dan istri kita berdoa? Kalau sudah enggak, hati-hati. Bahkan mungkin gini, saya mah sendiri berdoa 3 jam di kamar. Nangis berbahasa Roh Kudus itu bagus, lanjutkan. Tapi menurut saya ego sangat tinggi. Lebih baik kamu doa sendiri 5 menit, 10 menitnya dengan keluarga. Bawa istri dan anak berdoa. Karena itu leader, itu pemimpin. Amin ya para pria ya. Jangan sampai jadi tabu, jangan sampai tabu. Aduh, tabu ya ngajak istri saya, ngajak anak-anak. Iya. Yang nggak biasa jadi biasa itu pasti tabu, udah pasti tabu. Saya juga dulunya begitu. Tapi dicoba. Saya pernah kan ngajak anak-anak berdoa. Tahu respon anak-anak saya dulu? Lebay, Pak, doanya panjang. lihat apa yang terjadi. Sehingga saya ngomong gini, ya benarnya terlalu panjang, semua didoakan. Doanya bisa 12 menit, 14 menit. Terlalu lebay. Anak saya langsung sikat. Saya percaya itu suara Tuhan. Pak, lebay. Terlalu panjang. Sambil bari perem gini. Ya Dinda itu dulu masih ingat. Saya langsung, Yesus Tuhan, saya terlalu lebay. Saya langsung ngomong ke Tuhan. Tuhan, saya sakit hati. Saya mau jadi leader, jadi imam. Kok respon anak nggak bagus? Sepertinya Roh Kudus bisa gini. Ya memang kamu terlalu lebay doanya. Berputar-putar. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Besoknya apa doa saya? Vin, Keke, Dada, kita berdoa. Doanya nggak lebih dari setengah menit. Tes uji juga. Tuhan terima kasih untuk malam ini kami akan istirahat bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat. Amin. Tumben Pak cepet. Nah, jadi lucu-lucuan gitu. Sampai terbiasa. Sampai sekarang berdoa dengan natural. Tidak harus jadi nangis dulu berdoa. Hati-hati ya, yang gini salah tuh. Harus sedih dulu, baru kita nangis. Kayaknya ketemu Tuhan. Kalau tidak nangis, tidak ketemu Tuhan. Natural saja bersyukur. Dan itu yang kebiasaan, itu yang membawa, saya percaya, kita dimampukan. Pria ini kita dimampukan. Jadi selalu dalam kasih karunia Tuhan. Ada amin ya para pria ya. Next slide, Ko Andreas. Saya ada waktu berapa menit lagi, Ko Andreas? Panjangan ini. Bro Aiki, bro.
Bro Haiki, ampura, Bro. Bro Haiki. 15 menit lagi, Bro. Terima kasih hambanya. Ya. Pria terpacu menjadi pria maksimal. Pria itu sejak lahir juga sudah terpacu jadi pria maksimal. Contoh nih ya. Satu hal yang tidak dipunyai oleh wanita tetapi dimiliki oleh seorang pria itu hati seorang pria, seorang pahlawan. Kita ada tema kan, pahlawan atau pecundang. Binsar ya kemarin ya. Contoh, pria saat usia anak-anak atau remaja selalu punya mimpi menjadi seorang yang besar, pahlawan. Makanya anak kecil kostumnya Superman. Superman terinspirasi tokoh Superman sebagai figur yang selalu menyelamatkan. Nangkep maksud saya? Meaningnya ada gini. Jadi pria tuh memang harus jadi pahlawan. Pahlawan bagi keluarganya. Dia harus jadi penolong, guide, jadi pelindung, jadi penyedia. Itu pria. Memang dari naturalnya seperti itu. Nah, beda lagi seorang wanita. Kita compare sedikit. Walaupun tidak membahas wanita. Next slide. Compare. Contoh, wanita saat usia anak selalu mendambakan menjadi putri yang diselamatkan. Selalu menjadi objek. Aduh, tolong kami, tolong kami. Ketika ada yang pria menolong kan bahagia itu. Cita-citanya kapan datang seorang pahlawan dalam hidup mereka. Nah, ini dari Edwin Louis Cole. Kurang ada kutipannya. Ada di bawah. Tuhan dan istri menunggu saudara menjadi pria sejati. Katakan amin. Gitu. Pria sejati ada pria yang berfungsi. Menunggu. Artinya gini, seorang wanita atau seorang istri seperti istri saya saat saya dalam keadaan terpuruk, semua yang dikerjakan sepertinya gagal. Sebetulnya istri tahu bahwa papanya itu tidak menghasilkan. Tapi istri akan menghargai usaha saya dalam melepaskan situasi dan kondisi ini. Contoh, broker pergi pagi, pulang malam. Istri saya tahu selalu dipenuhi dengan hari-hari tidak membawa uang. Tapi apa yang terjadi? Dia selalu menghargai. Dia pernah ngomong ke anak saya, kasihan si papa kerja dari pagi sampai malam, sok kalian apa dulu. Saya kedengar itu, dan itu membuat saya bahagia sekali. Ada amin para pria. Ternyata istri itu tidak harus selalu hasil. Tapi ketika melihat usaha, daya, perjuangan dari seorang pria, walaupun tidak ada hasil, bagi istri sudah father. Dia adalah ayah yang baik. Dia adalah suami yang baik. Percayalah, apalagi pria itu takut Tuhan. Sudah. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membukakan tingkap langit untuk memberkati. Itu yang disebut kasih karunia Tuhan yang melimpah. Next slide. Nah, ini satu kutipan ya. Sudan, suku Dinka namanya. Sebuah fakta, lokasi negara Sudan mengalami kelaparan akibat krisis bidang ekonomi. 250.000 orang meninggal. Salah satunya yaitu suku Dinka tidak terkena krisis di Sudan ini. Mengapa ketika diselidiki semua sudah mati, suku Dinka ini enggak? Setelah diadakan penelitian, jauh sebelum kekristenan masuk ke negara tersebut, ternyata struktur budaya di daerah ini sangat alkitabiah. Dia bukan orang Kristen. Hampir tidak ada pencuri, tidak ada tindakan kriminalitas, rumah tidak dikunci, aman. Ternyata dari dulu mereka diajarkan bahwa pria diajar 3 fungsi, bukan pria sejati. Yang dikenal dengan 3 fungsi suku Dinka, yaitu pria itu harus pelindung, mengarahkan, menyediakan. Ini kan fungsi imam. Mereka tidak tahu. Nggak tahu pria harus apa. Tapi dari turun-temurun nenek moyangnya berkata, pria itu harus pelindung bagi keluarganya. Mungkin dalam kenyataannya ada yang salah, mungkinnya anak salah dibela. Tapi konsepnya itu pelindung. Mengarahkan anak-anak harus jadi apa. Menyediakan, provider. Kalau fungsi kepriaan itu sebagai raja. Apa raja? Menyediakan kebutuhan satu keluarga. Itu harus lahir dari seorang pria. Kalau hari ayah, kemarin kan Father Hearts. Pada datang hari hati Bapak ya. Father Day, hari ayah. Hari Minggu jatuhnya itu. Kalau gereja-gereja Injili merayakan hari ayah. Apa yang didengung-dengungkan khotbahnya? 1, provider. Sekarang banyak pria yang sudah masuk zona nyaman dan tidak merasa punya fungsi,
penyedia kebutuhan keluarga. Bahaya banget ini. Bahaya banget, bahaya banget. Apalagi lihat istrinya sudah kerja, income-nya tinggi, dan sudah jadi kebalik fungsinya. Dia udah senang, nyaman. Sebetulnya betul saling menggantikan fungsinya. Tapi secara Alkitab dia enggak, dia provider. Coba next slide, nanti di Alkitab ada. Tuh, baca Alkitab Kejadian 2 ayat 15. Ayat 5 ya, kita buka. Kejadian 2 ayat 5. 5 menit lagi saya berakhir. Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan. Jadi pria itu provider, mengusahakan tanah itu. Ayat 15, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu pria. Itu pria. Jadi kalau istri bekerja, puji Tuhan, double income. Tapi jangan lupa panggilan kita provider. Menyediakan. Bertanggung jawab. Ada amin para pria? Tapi kalau kita pria sekarang bisa cari kerjaan, nggak ada yang nerima, nggak usah kecil hati, itu proses Tuhan, lakukan. Jadi jangan sampai sudah keenakan. Sehingga banyak sekali celah-celah iblis untuk masuk. Next slide, Andreas. Mungkin 2 slide lagi kita selesai. Nah, survei hancurnya generasi ini. Hakim Moore, seorang hakim pengadilan anak-anak di LA, mengutip suatu penemuan mengerikan. Terbukti bahwa 80-90% dari anak-anak yang terlibat kenakalan remaja adalah anak-anak yang pernah dianiaya baik secara seksual, fisik, dan emosional. Peristiwa tersebut karena mereka tidak diajar, tidak diberi motivasi, tidak dibimbing secara benar oleh yang namanya seorang ayah. Hasil survei yang diperoleh ternyata pusat-pusat rehabilitasi untuk anak-anak tersebut yang paling sukses. Jadi pusat rehabilitasi yang paling sukses untuk menyembuhkan orang-orang anak tersebut adalah situasinya yang mendekat kehidupan suatu keluarga. Ngeri nggak? Saya bisa simpulkan di sini. Anak-anak nakal, kriminal, semua narkoba, segala macam. Karena mereka tidak ada diberi motivasi, tidak diajar, tidak dibimbing secara benar. Diabaikan pertumbuhannya. Nah, mereka bisa sembuh, masuk ke tempat rehabilitasi, yang rehabilitasinya punya sistem kayak keluarga. Nah, orang yang paling bertanggung jawab ialah ayah. Tanggung jawab seorang ayah di rumah dan memberikan keintiman. Lahirkan keintiman. Dengan siapa kamu berdoa, kepada siapa berdoa, dengan apa kamu kepada siapa berdoa, dengan siapa kamu akan intim. Didikan harus ada, kasih ada. Pelukan seorang ayah menimbulkan identitas diri bagi anak. Ketika ayah memuji kepada anak kita beda dengan seorang pendeta atau pelatihnya memuji. Makanya film-film kita sering lihat ketika udah hopeless, tiba-tiba papahnya datang di kejauhan. Kamu bisa. Nah, teriakan kamu bisa dari seorang ayah, wah, itu bam, powernya luar biasa. Ini memang luar biasa. Ulangan 6 ayat 7 ya. Kita harus dengar lagi, sering diulangin ya. Ulangan 6 ayat 7. Satu ayat, ulangan 6 ayat 7. Bro Haiki minta waktu sebentar ya. Tanggung ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Bukan sekali. Kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Aktivitas keseharian ayah harus hadir. Ini duduk, makan, berdiri semua. Ayah harus hadir di situ. Itu yang akan memberikan identitas dan tugas ayah dalam membawa anak kita kepada panggilan Tuhan. Itu pasti seorang ayah yang luar biasa. Seorang ayah luar biasa. Seorang ayah yang luar biasa. Next slide. Nah, Mazmur 128 sebagai closing, ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan. Yuk, kembali back to Bible. Mazmur 128. Ayat 1 sampai 6, kalau Yusman bisa bantu juga nggak apa-apa, saya baca di laptop. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6.
Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Oke, itu judul perikopnya adalah berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apa? Orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Alkitab catat. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Luar biasa. Di sini pun harus mengusahakan. Ayat 3. Istrimu, berarti tadi untuk suami, akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pada saat apa? Suami mengerjakan apa yang jadi bagiannya. Suami takut akan Tuhan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Itu kan akibat dampak dari seorang suami yang dari ayat 1 dan 2. Keempat, diperjelas oleh Tuhan. Takut nggak ada yang jelas. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Gendernya spesifik, laki-laki, bukan perempuan. Bukan berarti perempuan tidak diberkati. Spesifik sekali, diberkati orang laki-laki. Kenapa laki-laki? Imam, sumber, kepala, penentu bahtera, apa yang dibawanya. Penentu rombongan yang di belakangnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, cucu berarti kan, damai sejahtera atas Israel. Amin, 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 amin. Itu yang Tuhan inginkan. Ya teman-teman, para pria, termasuk saya, khotbah ini, saya juga sama, mengkoreksi, mengevaluasi, dan sebagainya. Saya akan tutup dengan 1 menit saja. Saya suka cita sungguh, enggak munafik. Ketika anak saya ingin sekolah, meneruskan ke uli gitulah di Bekasi. Apa penerbangan namanya apa? Saya sampai lupa tuh, ada Inggris. Pokoknya harus ke Jerman segala macam. Karena ikut teman-temannya. Saya bilang ke papa nggak punya uang. Tapi saya tidak mendrop, tidak memutuskan anak saya. So kamu tes aja. 200.000 dia minta uang, dia tes ke uli itu. Diterima Desember. Wah dia senang, dia ke teman-temannya, gue keterima di penerbangan. Katanya susah, katanya saya nggak tahu juga. Kemudian dia ngomong, Pak, akhir Desember harus ada uang sekitar 80 juta untuk bayar. Saya sama Dada ngomong, Mam, kalau uang sih bisa diusahain lah buat anak. Tapi belum kos, belum apa. Pokoknya totalnya mengerikan gitu. Sebulan kosnya 3 juta mungkin ya. Belum makannya, aduh udah ngeri aja. Tidak level saya lah, belum kapasitas saya. Akhirnya saya bilang, pokoknya gini, kalau akhir Desember uang itu ada tiba-tiba papa closing sampai hari, closing alun-alun, closing Asia Afrika, langsung dibayar setahun. Nah akhirnya akhir Desember sudah muncul, ya nggak ada uang. Tapi anak saya nerima. Tetapi yang saya katakan begini, every day, nah saya bukan bangga, saya memberi inspirasi. Every day, kecuali ada yang sakit, tidur duluan atau apa, dan 1 minggu, 5 atau 4 hari saya selalu mengumpulkan anak-anak saya dan berdoa kekuatan saya itu dan saya bagikan hari itu. Saya sebutin dari mulut saya nama satu-satu, mungkin bosan yang dengar khotbah saya ini, tapi ini kekuatan sesungguhnya hidup saya sampai hari ini. Diberkati Mamah Dada, diberkati Adida, diberkati Adinda, diberkati Tata, diberkati Papa. Saya nyebutin nama saya sendiri. Keke mau kuliah Tuhan tunjukkan. Dia ragu untuk masuk ITB. Tapi saya percaya kalau ITB yang terbaik untuk Keke lebih mengasihi Tuhan, bukakan pintu. Kalau enggak, tutup dan bukakan jalan yang lain. Itu every day. Sampai 2 minggu yang lalu, anak saya diterima di ITB bagian teknik sipil, UMPTN. Enggak ada yang lihat di pengumuman. Di situ pun saya punya nilai 1, belajar melepaskan, jangan megang terus. Kapan ya pengumuman? Lupa semua pengumumannya. Yang ngasih tahu orang lain. Satu hal bukan kepintaran anak saya. Tapi yang saya lihat apa? Doa. Sehingga saya bilang ke kalau kamu diterima bukan kepintaran kamu. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau kamu nggak diterima, bukan kamu bodoh. Itu pun Tuhan punya maksud di tempat yang lain. Nah, closingnya begini teman-teman. Pria harus rendah hati.
Dengan cara apa? Menerima apa yang Tuhan kerjakan. Materi kuliah yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita hari ini. Terimalah. Pria sombong itu ada dua. Boleh setuju, boleh tidak, ini saya dikoreksi juga nggak apa-apa. Pria sombong itu akan mengungkapkan kelebihan-kelebihan. Saya punya ini, saya punya ini, punya ini. Itu sombong, seperti Adam ingin melebihi seperti Tuhan. Betul kan? Tapi ada pria sombong lagi yang tidak terlihat. Yaitu apa? Menumpulkan dirinya. Yang dulunya bersemangat, jadi tidak bersemangat. Yang dulunya ceria, jadi tidak ceria. Yang dulu sering ngobrol lepas, sekarang jadi diem. Saya rasa itu sombong juga. Tapi sombongnya level di bawah. Keminderan. Ternyata keminderan pun adalah hal yang sombong di mata Tuhan. Kita mungkin tidak terjebak di atas. Apa yang mau dibanggakanlah di atas. Tapi seringkali kita jadi merubah keadaan kita. Sepertinya kita belajar bijak, padahal sedang tidak punya respon yang baik dalam setiap situasi dan keadaan. Saya tidak mau mengkhotbahi orang lain, tapi ini yang saya kerjakan. Dulu waktu saya terpuruk, sempat saya tidak pernah mau ngomong sama orang lain. Walaupun ngomong begini, "Hai bro," ke Bro Haiki. "Kemana bro?" "Ah, udah pusing, pergi." Seperti diam, nggak macam-macam. Nggak mau sedikit berbahasa, padahal potensi saya adalah pemberi semangat. Setelah sadar itu, oh my God, saya sebetulnya sombong. Minta dikasihani Tuhan. Belajarlah apa adanya. Saya pernah ngomong burung pipit di udara pun Tuhan pelihara. Satu helai rambut pun tidak diizinkan Tuhan kalau tidak jatuh. Itulah apalagi kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua komplain diberkati Tuhan. Amin. Silakan Ko Andres. Ko Haiki, Ko Andres, atau siapa? Ko Hendrawan. Ya, terima kasih Bro Diki untuk firman Tuhannya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, di mana kita bisa ambil satu kesimpulan betapa pentingnya seorang pria dalam satu rumah tangga ya. Dan juga kita dibukakan bahwa ternyata kesombongan itu bukan hanya memuji diri sendiri untuk hal-hal yang baik, ternyata juga minder merupakan salah satu kesombongan juga ya, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan tentunya ya. Terima kasih untuk berkat firman-Nya, dan kiranya ini bisa menjadi satu wawasan baru bagi kita ya. Menjadi bagi kita bisa introspeksi bagaimana keberadaan kita sejauh ini sebenarnya. Ya. Memang kadang-kadang banyak hal yang kita tidak sadari ya, bahwa saya merasa baik-baik saja dalam keluarga, dalam ini, tapi ternyata dengan dikupasnya tadi, penting dan peran seorang pria, khususnya sebagai seorang kepala rumah tangga, ya ini akan membuat kita lebih mempunyai wawasan yang lebih luas lagi bagaimana kita seharusnya bersikap. Terima kasih Bro Diki untuk firman Tuhannya. Mungkin untuk firman Tuhan ini saya minta ada apa? Nanti setelah ini apa? Firman mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin ya buat teman-teman. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ini mau langsung atau mau ada pujian dulu, Bro Andreas? Bro Haiki. Bro Haiki, kira-kira masih ada waktu kalau atau bisa langsung saja mungkin dari teman-teman ada yang merasa kurang jelas, ada sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin lebih diperdalam, tentunya Bro Diki tidak berkeberatan untuk memberikan ini ya penjelasan lebih detail lagi. Untuk mempersingkat waktu langsung aja. Langsung saja ya, silakan. Barangkali ada dari teman-teman kita yang mungkin rasanya masih kurang jelas. Oh, saya ingin memperdalam di ini. Maksudnya bagaimana? Mungkin bisa langsung. Silakan, teman-teman. Dari muka-mukanya semua jelas, Pak Hendrawan. Jelas ya. Jelas. Semua jelas. Ya, enggak, barangkali masih ada, silakan. Mungkin yang ingin tahu lebih lanjut kan barangkali masih ada. Kalau enggak ada coba saya yang bertanya ya, Bro Diki ya. Mangga, ya. Pak, mangga. Jadi maksudnya begini, jadi kalau walaupun kita dalam keadaan yang mungkin disorot dengan kanan kiri lah ya, dalam lingkungan kita itu tidak baik, tapi posisi kita kan sedang melayani. Tapi karena ada sorotan yang mungkin
tidak baik dari sekeliling kita, apakah kita tetap harus, ya sudah, kita tetap harus maju gitu. Ibaratnya mungkin akan muncul, mohon maaf, akan muncul kadang-kadang satu orang yang akan memberikan satu pemandangan. Orang ini kok nggak ngertian ya, dia lagi disorot begini-begini tapi tetap melayani misalnya. Ya, ini bisa saja muncul ya. Nah, bagaimana itu penyelesaiannya menurut Bro Diki? Saya jawab dengan pengalaman, Pak Hendrawan. Ya. Pengalaman lebih banyak berbicara, tapi bukan jadi standar untuk orang lain. Waktu saya pembicara pria sejati, saya sempat disidang berkali-kali. Dipanggil. Bro, saya dengar bro menipu sertifikat dan nipu uang investor berapa M. Dan itu kencang banget dipanggil secara pribadi, dipanggil ke rumah masing-masing karena gosipnya bertebaran. Nah, kemudian dia ngomong, saya tidak, itu gosip luar biasa sakit. Bro, punya hutang ke sini? Betul. Bro, ada kartu kredit tagihan? Betul. Karena pria sejati tidak mau untuk jadi batu sandungan. Nah, ketika saya ngomong, yang penting bukan diri saya yang mau ingin pelayanan. Kalau diri saya yang ingin pelayanan, itu beda cerita. Atau yang kedua, saya tidak bertobat di area itu, atau tidak ada respon untuk menyelesaikan. Selama saya sudah menyelesaikan, dan ternyata berkali-kali saya sudah meminta izin, janganlah saya jadi pembicara. Tetapi itu yang disebut kasih karunia Tuhan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dia selalu ngomong, bro, nggak apa-apa. Sampai saya ngomong, kenapa yang itu nggak boleh ngomong? Karena keuangan, saya juga lagi sulit keuangan. Ketawa pada akhirnya. Apakah kedekatan? Saya nggak ngerti, tapi dalam hidup nggak ada yang kebetulan. Jadi saya rasa adalah begini, diperlukan respon yang baik. Jangan karena respon itu keluar dari kepahitan atau ketidakpuasan dari kita. Tapi respon yang baik itu, biarlah Tuhan yang menentukan maju dan tidaknya, bukan kita. Apalagi merasa panas hati dan merasa tersinggung, sudah pasti nggak beres itu. Begitu. Jadi saya rasa kalau kesalahan itu ternyata ada, misalnya jadi nggak bagus kan, oh itu pembicara kok banyak hutang, misalnya dulu saya kan saya pernah cerita, ada yang ketok pintu saya, Shalom, oh Shalom. Saya pernah cerita itu ya, ketika masuk, dijawabkan, Pak, ini BNI belum dibayar. Haleluya, kok dipakai Shalom? Saya langsung begini, Pak, Bapak dari mana? Saya dengar khotbah Pak Diki dari GPDI. Nangis saya kan ke WC. Tuhan, selesai, saya pelayanan. Benar-benar Tuhan, saya malu. Nama Tuhan kok dipermalukan. Tapi Tuhan ngomong gini, saya memilih kamu, saya yang bertanggung jawab atas hidup kamu. Dan luar biasa Pak Hendrawan, dengan angka yang begitu ngejelimet yang tidak bisa saya selesaikan, saya bisa terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tanpa harus saya mengemis ke bank dan meminta untuk dihapuskan dan tidak. Sekali lagi bukan kesombongan, tapi saya lebih melihat, mengedepankan. Lakukan bagian kita, jalani, karena ini yang dibutuhkan Tuhan. Kedewasaan itu bukan soal hasil, tapi apa? Respon atas setiap permasalahan. Bukan benar atau salah, karena orang bisa salah, atau orang bisa benar. Tapi ketika benar responnya salah pun, itu tidak sesuai dengan Tuhan. Tapi salah ketika responnya benar, itu hati Tuhan. Itu Pak Hendrawan. Oke, terima kasih banyak Bro Diki. Tapi memang menghadapi itu mungkin bukan suatu yang mudah ya. Terjadi suatu pergumulan yang luar biasa ya. Dahsyat. Ya. Jadi berarti waktu pergumulan itu kalau kita tidak benar-benar bersandar pada Tuhan pasti kalah ya, Bro Diki ya. Aslinya Pak, udah bersandar pun berapa kali pengen kalah kan sebetulnya. Ya. Tapi selalu ada sesuatu yang kuat, yaitu begini. Ini yang saya selalu statement. Selalu tiap pagi saya ngomong, aku yang pilih kamu, bukan kamu yang milih aku. Tapi kamu akan jadikan Elia yang tiba-tiba hebat dimasukkan ke sungai Tisbe itu kan. Dihancurkan, tiba-tiba nggak ada makan, tiba-tiba harus ngemis ke janda segala macam, sampai Elia menjadi orang yang luar biasa akan melahirkan Elisa. Memang itulah sekolah kehidupan. Nggak ada yang tiba-tiba hebat tanpa proses. Tapi bersyukur kepada Tuhan kalau kita setia, bukan menang dalam proses, setia dalam proses. Terus disetia, walaupun nilainya jelek, setia sampai akhirnya Tuhan berkata, bagus.
next level. Nah, saya juga belum finishing well, lagi belajar. Tapi yang saya pernah pelajari, saya bagikan. Dan di luar dugaan, dalam sekejap yang tidak pernah terbayangkan. Semuanya diselesaikan dengan yang aneh, sampai bahasanya speechless, nggak bisa ngomong. Aneh ya? Aneh itu benar. Ya, itulah cara Tuhan. Tapi kalau saya tidak respon dengan baik, nggak akan keluar hasilnya. Ya. Begitu Pak Hendrawan. Semakin dalam kita diuji, maka nanti hasilnya juga semakin melejit ya Pak ya. Ya, ya Pak. Itulah Tuhan kita ya. Terima kasih untuk penjabarannya Bro Diki. Ya, mungkin dari teman-teman lain masih ada lagi, mungkin yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan pada Bro Haiki untuk mungkin ada pengumuman atau hal-hal lain ya, Bro Diki yang ingin. Silakan. Terima kasih Pak Hendrawan. Thank you Pak Hendrawan. Thank you Bro Diki. Ya. Mantap, luar biasa. Makasih Pak Hendrawan buat moderatornya. Terima kasih juga hambanya, sahabat saya, juga mentor saya Bro Diki. Makasih buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai Bro Diki, di mana Bro Diki berada menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tentang keluarga dalam Kristus ini. Jadi seorang pria yang harus mengendalikan bahtera rumah tangga, ya seringkali ada sasaran iblis yang menghancurkan keluarga kita, yang sedang dibangun dihancurkannya, bahkan kita harus tetap kokoh dalam Tuhan. Saya dapat berkat dari Bro Diki, harus tetap mempertajam kapasitas hidup kita sebagai pria untuk terus ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan saya percaya ketika kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, maka kita akan menjadi pria yang tangguh, pria yang bisa membawa istri dan anak kita untuk kita bisa berdoa dan dimampukan selalu dalam kasih karunia Tuhan. Pria yang menjadi maksimal, pria yang menjadi membawa istri dan anak-anaknya memberikan keintiman, memberikan didikan, memberikan kasih, bahkan memberikan harapan buat anak-anaknya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Puji Tuhan. Makasih Bro Diki buat kebenaran firman Tuhannya. Sekali lagi Tuhan memakai lebih hari lebih heran. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan mengumumkan pengumuman AMC. Pengumuman AMC setiap hari ada doa pagi. Setiap hari ada doa pagi. Dari hari Senin sampai hari Sabtu dimulai jam 5 sampai jam 6 pagi. Saya mengajak teman-teman pria yang ada di sini juga untuk bisa ikut bergabung dalam doa pagi ini, karena melalui doa pagi ini saya merasa banyak diberkati, saya diberi kekuatan oleh Tuhan melalui komunitas doa pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita memulai apa yang akan kita kerjakan, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Dan puji Tuhan, hari-hari yang saya lalui, saya bisa kuat, saya bisa berjalan bersama Tuhan karena ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Doa pagi ini tiap hari, Senin sampai Sabtu, di Zoom yang sama seperti Zoom malam hari ini. Saya mengundang teman-teman untuk bisa ikut doa pagi. Yang kedua adalah ibadah raya hari Minggu jam 6 sampai ibadah raya. Ibadah raya kita masih online ya, karena ada beberapa hal dan karena ada pandemi yang cukup maksudnya menyerang dalam kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya di daerah Pagarsi. Maka dari itu ibadah kita masih online ya. Jadi hari Minggu jam 8 pagi kita ibadahnya melalui online. Selanjutnya adalah minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theo Mose dengan tema berkorban. Kebaktiannya sama, Jumat AMC minggu depan tanggal 1 Juli
sama jam 8 malam di Zoom yang sama, di ID yang sama, dan password yang sama. Saya mengajak teman-teman pria tetap setia, tetap ikuti ibadah Zoom AMC ini, karena melalui ibadah Zoom AMC ini banyak pria-pria diberkati dan banyak pria-pria dipulihkan melalui Zoom AMC ini. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya adalah persembahan atau kolekte untuk persembahan AMC bisa melalui rekening BCA 676-517-5503 atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Saya berharap juga teman-teman mensupport untuk kelangsungan jalannya ibadah Zoom AMC ini. Tuhan. Selanjutnya, Zoom AMC ini direkam dan ada di channel YouTube AMC Bandung buat teman-teman yang mau mendengarkan kembali atau mau men-share ke teman-teman yang lain yang belum mendengarkan khotbah malam hari ini, ada di YouTube-nya channel AMC Bandung. Puji Tuhan. Selanjutnya, ada yang lupa bro? Saya? Sudah bro, cukup bro. Cukup ya? Oke. Makasih teman-teman buat Pak Hendrawan, Pak Andreas, Bro Yusman, teman-teman AMC yang lainnya yang ada di Bandung, yang di luar Bandung juga buat teman-teman ACC juga yang sudah banyak mensupport teman-teman AMC. Terima kasih. Saya tetap berharap tetap setia untuk bergabung ibadah AMC malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan bro. Bro Pak Hendrawan. Ya, terima kasih Bro Haiki untuk Ya, pengumumannya. Dan Pak. sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Diki, juga untuk Bapak Gembala Kaleb yang sudah memimpin pujian, untuk host Bapak Yusman, juga untuk Bapak Andreas, terima kasih, juga untuk semua teman-teman yang tetap setia ya. Kita bersama-sama dalam AMC ini setiap hari Kamis kita bisa berkumpul bersama, walaupun tidak saling bertemu secara langsung, tapi kita tetap terikat ya sebagai satu kesatuan di AMC ini. Terima kasih juga untuk mungkin ada Bapak Pendeta Juli, ya, ada juga tadi Bapak Pendeta Jimmy yang dari luar kota, juga buat teman-teman luar kota, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita semua. Dan untuk penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel, ada? Bapak. Ada bro, ada. Oh ada, iya saya serahkan pada Bapak Pendeta Daniel untuk. Ya, sorry saya lagi di jalan. Ya, shalom, selamat malam para pria-prianya Tuhan. Luar biasa malam hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hambanya, Bro Diki, yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita sama-sama semua Pak Gem. para pria. Sama-sama Pak Gem, terima kasih. Ya, sungguh luar biasa. Itu pun ya untuk saya mengoreksi. Ya, tadi banyak disinggung sama Bro Diki tentang kepemimpinan. Memang kepemimpinan itu adalah sebuah statement lah, seperti statement. Semakin kera itu naik pohon semakin atas, semakin terlihat bokongnya. Artinya begini, semakin pemimpin itu levelnya semakin tinggi, semakin terlihat kejelekannya. Ya, yang maksudnya pemimpin itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan pasti disorot, kurang ini, nggak layak, nggak apalah, dan lain sebagainya. Yang penting sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh Bro Diki. Bagaimana kita mulai merespon, melekat, nempel kepada Tuhan. Melihat bahwa ini bukan mau kita, tapi maunya Tuhan. Nah, ini kalau maunya kita itu yang bahaya ya, Bro Diki tadi ya, kalau nggak salah. Setuju Pak, setuju. Dan saya melihat tadi sedikit merenung
Apa sih yang menjadi kejatuhan Simpson yang luar biasa? Ya. Ada satu hal yang saya tadi sedikit melihat, membuka dalam Hakim-Hakim sebentar dengar firman Tuhan. Pasal 14 ayat berapa itu? 3 tadi kalau misalnya. Di sana ketika Simpson datang ke sebuah kota namanya Timna, dia melihat seorang gadis. Dia langsung pulang dari situ, minta kepada bapaknya, "Mama, Pa, tolong lamar gadis itu." Mama papanya udah ngomong, nggak ada yang memangnya di Israel ini. Ya, apa orang yang bisa, ya yang istilahnya di bangsa kita ini nggak ada. Harus cari perempuan daripada orang yang tidak bersunat, gitu kan. Tapi ini yang menarik, ini sepertinya yang menjadi titik mula daripada kejatuhan Simpson. Apa dikatakan? Ambil dia sebab aku suka. Nah ini bukan yang Tuhan suka, tetapi yang aku suka. Nah ini Simpson itu dikenalikan dengan yang aku suka. Jadi para pria-pria Tuhan, hati-hati. Ketika kita ada dalam kehidupan ini, menuruti dengan apa yang saya suka, bukan apa yang Tuhan suka dalam hidupnya. Awas. Simpson itu kita tahu kejatuhannya, matanya dicungkil, artinya hidupnya nggak punya visi. Bahkan ditertawakan oleh orang musuhnya. Orang yang nggak punya visi, muter-muter. Ya, sudah ditertawakan dunia. Sebab itu, mari firman Allah boleh mengoreksi setiap kita, termasuk saya. Kalau kita ada di tracknya Tuhan, nggak usah takut apapun kata orang. Ya, kalau kita ada di panggilan Tuhan, nggak usah takut, saudara. Pasti Tuhan sedang memakai setiap kita, ya, untuk kita lebih lagi, untuk menjadi berkat. Asal satu poin, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka. Saya percaya malam hari ini kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan terus, yang penting respon kita, respon yang benar. Setiap masalah pasti ada, tapi respon kita tetap respon yang benar, bukannya jadi minder. Tadi dikatakan oleh saudara Diki, ya, semakin jadi rendah, semakin mengasihani diri, semakin itu masih anak-anak. Kalau masih saya mengatakan kita dewasa ditentukan dari cara berespon. Respon yang benar menentukan kedewasaan dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi hambanya Bro Diki. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Gem, thank you Pak Gem. Ya, terima kasih. Mari semua pria-pria untuk terus kita berubah di dalam Tuhan. Arah Tuhan itu memakai setiap kita bukan untuk jadi malaikat dulu Tuhan jadi pakai kita. Ya, justru Tuhan pakai kita ketika kita dalam masalah, dalam keadaan ada banyak hal yang memakai Tuhan cari orang bukan orang luar biasa, tapi orang yang biasa akan dijadikan luar biasa oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Nanti saya mau nambahnya kalau ada Bapak Jimmy nambahnya. Tutup dalam doa. Ada? Ada Pak Jimmy? Pak Jimmy nggak ada. Nggak ada, ya udah live tadi saya lihat. Oke, Pak Teo tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat malam hari ini luar biasa kami diberkati. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang terus menegur, menguatkan kami, menasihati kami untuk kami bisa menjadi pria yang berfungsi dalam keluarga, menjadi pemimpin, menjadi hamba-Mu yang kami bisa menjadi pemimpin dalam keluarga kami. Tuhan menjadi imam, menjadi nabi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Biarlah kami pria-prianya Tuhan, benar-benar Tuhan mau pakai sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani malam hari ini, yang sudah melayani pujian penyembahan Bapak Dedi Kaleb, juga Bapak Diki sudah melayani firman Tuhan. Tuhan mau pakai lebih lagi Tuhan. Juga kepada Pak Haiki sebagai Ketua AMC, Pak Andreas, Bapak Yusman juga sebagai host. Tuhan, Engkau memberkati juga Bapak Hendrawan
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami semua kira diberkati lewat firman Tuhan. Mari Bapak-Bapak sekalian, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang terus menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Teo. Terima kasih doanya. Terima kasih. Thank you. Sama-sama. God bless.